Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Berjumpa lagi dengan saya Anissa Fauzia, pembimbing dari tantangan literasi dan numerasi Leksam Bedas tahun 2025 dari SD Narawita 1 Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tantangan bulan Juni, yaitu mengamati tanaman yang ada di lingkungan sekolah, kemudian data tersebut diolah dan dituangkan ke dalam sebuah diagram batang. Sebenarnya di sekolah kami itu untuk tanaman itu jumlahnya tidak terlalu banyak. Hal itu dikarenakan beberapa faktor. Yang pertama, alih fungsi dari taman sekolah menjadi pojok baca. Hal tersebut juga masih berlangsung pengadaan pojok baca tersebut, sehingga tanamannya mau tidak mau harus dipindahkan dan ada yang harus ditebang juga. Kemudian beberapa bulan yang lalu di sekolah kami itu telah melaksanakan kegiatan rehab kelas dan pembangunan ruang kelas baru, di mana hal tersebut berdampak terhadap tanaman yang ada. Kemudian faktor yang lainnya itu kurangnya perawatan dari pihak sekolah, sehingga beberapa tanaman ada yang rusak dan kemudian ada yang mati juga. Nah, setelah mengamati tanaman yang ada di sekolah kami, ternyata di sekolah kami itu hanya ada satu jenis tanaman, yaitu tanaman hias saja. Dari tanaman hias tersebut terdapat beberapa jenis tanaman. Hal tersebut sudah dituangkan dalam tabel ini yang sudah ada di samping saya. Nah, di tabel ini kita tuangkan tadi hasil pengamatan tadi ke dalam sebuah tabel. Di tabel ini formatnya itu ada nomor, kemudian ada nama tanamannya, kemudian ada turusnya dan frekuensinya. Kita lihat satu-satu ya jenis tanamannya. Yang pertama itu ada Aglaonema red atau Siam aurora yang jumlahnya itu ada 2. Kemudian ada anggrek permata atau jewel orchid, itu jumlahnya ada 2. Kemudian ada kaktus anggrek atau orchid kaktus yang jumlahnya ada 6. Kemudian ada lempung hitam atau Aspidistra elatior, jumlahnya 4. Kemudian ada lidah mertua mini atau Sansevieria Trifasciata farhani, jumlahnya itu ada 1. Kemudian ada Sri Rezeki atau damken, jumlahnya ada 4. Kemudian ada ketapang biola atau fiddle fig, yaitu ada jumlahnya ada 3. Kemudian ada puring keriting atau Codiaum variegatum, jumlahnya ada 5. Pakis tanduk rusa atau Platycerium sp, jumlahnya ada 1. Kemudian ada Kamboja atau Plumeria, jumlahnya 1. Kemudian ada tanaman delima atau Funica granatum, itu ada 1. Kemudian ada pucuk merah atau Syzygium oleana, jumlahnya itu ada 5. Kemudian ada cemara kipas atau Araucaria heterophylla, jumlahnya itu ada 5. Dan yang terakhir itu ada palem kuning atau Dipsis lutescens, jumlahnya itu ada 3. Dari hasil pengamatan tadi kemudian dituangkan ke dalam tabel, ternyata di sekolah kami itu ada 14 jenis tanaman hias. Kemudian jumlah tanamannya itu ada 43. Nah, dari tabel ini setelah dituangkan ke dalam tabel, kita tuangkan lagi ke dalam sebuah diagram batang. Nah, ini diagram batang itu apa sih? Diagram batang itu adalah gambar dengan batang atau persegi panjang. Jadi untuk datanya itu disajikan dalam bentuk batang ini. Diagram batang ini untuk menunjukkan berapa banyak dari tanaman yang telah kita amati tadi. Nah, fungsi lainnya itu juga dari diagram batang ini, yaitu penyajiannya lebih jelas, langsung terlihat jelas dan lebih menarik lagi. Karena biasanya disajikan dengan warna yang berbeda setiap jenisnya. Kemudian dalam diagram batang itu
Ada yang mendatar dan ada yang horizontal dan yang vertikal. Untuk yang horizontal itu untuk jenis tanamannya. Sedangkan untuk yang vertikal itu untuk jumlah tanamannya ada berapa. Di sini kita bisa lihat ya. Mulai dari yang pertama itu. Ini warnanya berbeda-beda karena jenis tanamannya tadi berbeda pula. Contohnya dari yang pertama itu warna hijau ada Aglaonema red atau Siam aurora. Kemudian dengan diagram batang ini, kita bisa dengan mudah melihat mana tanaman yang paling banyak dan mana tanaman yang paling sedikit. Tanaman yang paling banyak bisa kita lihat ya. Ini yang ketiga ya, tanaman yang ketiga itu paling banyak, jumlahnya ada 6. Kita lihat, kita hitung saja ya, dari biar tidak salah. 1, 2, 3, berarti yang paling banyak itu adalah kaktus anggrek. Kemudian kita bisa lihat juga mana tanaman yang paling sedikit. Tanaman yang paling sedikit itu ada di posisi ke 1, 2, 3, 4, 5, ke 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tadi. Ke 5, 9, 10, dan 11. Jumlahnya sama-sama itu hanya satu tanaman saja. Itu tadi ya, dengan diagram batang kita bisa dengan mudah melihat mana yang paling banyak, mana yang paling sedikit, dan lebih menarik juga penyajian datanya. Sekian presentasi dari saya mengenai tadi pengamatan dan pengolahan data. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.